Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alda Damayanti, kelas 29A, NIM 19472400017. Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Video ini dibuat sebagai salah satu tugas individu dengan mata kuliah konsep dasar IPA di SD dengan nama dosen Dr. Sudarto MPD. Di dalam video ini saya akan menjelaskan 3 materi. Yang pertama yaitu gerak, gaya, dan pesawat sederhana. Berikut ini penjelasan dari ketiga materi tersebut. Yang pertama yaitu gerak, di mana gerak dalam fisika bersifat relatif, artinya bergerak atau tidaknya suatu benda sangat bergantung pada titik acuannya atau dari sudut mana memandangnya. Benda dikatakan bergerak apabila ada perubahan kedudukan terhadap benda lain yang digunakan sebagai titik acuan. Contohnya, meja berada di ruang kelas bergerak atau berdiam. Jawabannya yaitu meja di ruang kelas diam terhadap bumi, tetapi meja tersebut bergerak terhadap matahari atau bergerak terhadap planet yang ada. Contoh yang kedua yaitu Budi sedang mengendarai sepeda dari rumah menuju ke sekolah. Bergerakkah Budi? Jawabannya yaitu Budi bergerak terhadap rumah, tetapi Budi diam terhadap sepedanya. Di mana gerak terdapat ada yang dibilang gerak semu, di mana gerak semu adalah benda yang diam terlihat bergerak. Artinya, gerak semu pada umumnya berlawanan dengan arah gerak sebenarnya. Misalnya, ketika kita naik bus yang sedang berjalan ke arah timur, maka pohon yang ada di luar bus terlihat berjalan ke arah barat atau bergerak berlawanan dengan arah gerak bis. Kita beralih ke jarak dan perpindahan, di mana jarak dengan perpindahan juga terdapat perbedaan, di mana jarak adalah panjang lintasan, sedangkan perpindahan adalah jarak yang ditempuh dengan arah geraknya. Sebuah besaran yang tidak mengandung arah sering disebut dengan besaran skalar, sedangkan besaran yang mengandung arah disebut dengan besaran vektor. Selanjutnya yaitu kelajuan dan kecepatan, di mana kelajuan adalah jarak yang ditempuh tiap satuan waktu atau besaran skalar, sedangkan kecepatan adalah perpindahan tiap satuan waktu atau besaran vektor. Adapun contoh dari gerak, yang pertama yaitu gerak melingkar mempunyai lintasan berbentuk lingkaran. Misalnya, gerakan dari jarum jam. Yang kedua yaitu gerak elips mempunyai lintasan berbentuk elips. Misalnya, gerak planet mengelilingi bumi, gerak bumi mengelilingi matahari. Yang ketiga yaitu gerak parabola, mempunyai lintasan berupa garis parabola. Misalnya, bola dilempar, bola ditendang, dan melambung. Kita beralih ke gerak lurus beraturan, di mana gerak lurus beraturan adalah gerak dengan lintasan berupa garis lurus. Perubahan jarak yang ditempuh tiap waktunya selalu sama atau mempunyai kelajuan yang tetap. Contohnya yaitu gerak lurus beraturan, yaitu kita mengendarai sepeda motor pada jalan lurus. Angka speed motor dalam selang waktu tertentu menunjuk waktu angka yang tetap.
Adapun ciri-ciri dari gerak lurus beraturan atau GLB adalah yang pertama yaitu kecepatan tetap atau setiap detik menempuh jarak yang sama. Yang kedua yaitu percepatan nol, artinya tidak ada pertambahan kecepatan tiap satuan waktu. Kita beralih ke GLBB, di mana GLBB adalah gerak dengan lintasan berupa garis lurus dan kecepatannya berubah secara teratur. Gerak lurus berubah beraturan terjadi ketika kita mengendarai sepeda motor pada jalan lurus angka speedometer. Dalam selang waktu tertentu bergerak naik secara teratur. Adapun ciri-ciri dari GLBB atau gerak lurus tidak beraturan yaitu berubah beraturan yaitu yang pertama yaitu kecepatan berubah secara teratur, artinya tiap detik menempuh jarak yang tidak sama. Yang kedua yaitu percepatan konstan atau tetap, artinya ada pertambahan kecepatan tiap satuan waktu, di mana gerak ini ada yang terdapat percepatan, di mana percepatan merupakan perubahan kecepatan tiap satuan waktu. Adapun contoh benda yang melakukan gerak lurus GLBB dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu benda jatuh bebas, di mana artinya yaitu benda jatuh bebas dari ketinggian tertentu. Semakin lama kecepatannya, semakin besar pula ketinggian atau kecepatan tersebut. Yang kedua yaitu naik sepeda tanpa dikayu pada jalan yang menurun. Sepeda akan bergerak semakin lama dan semakin cepat. Yang ketiga yaitu naik mobil pada jalan lurus dengan menginjak pedal gas secara teratur. Gerak mobil semakin lama semakin cepat. Selanjutnya yaitu kita beralih ke rangkuman. Dari keseluruhan penjelasan saya tentang gerak, adapun kesimpulan dari penjelasan saya yaitu di mana gerak bersifat relatif, yang artinya bergerak atau tidaknya suatu benda tergantung titik acuannya. Yang kedua yaitu benda bergerak apabila ada perubahan kedudukan terhadap benda lain yang digunakan sebagai titik acuan. Yang ketiga yaitu gerak semu adalah benda yang diam terlihat bergerak. Yang keempat, jarak adalah panjang lintasan. Yang kelima, perpindahan adalah jarak yang ditempuh dengan arah geraknya. Yang keenam, kelajuan adalah jarak yang ditempuh tiap satuan waktu. Yang ketujuh, kecepatan atau velocity adalah perpindahan tiap satuan waktu. Gerak lurus beraturan atau GLB adalah gerak dengan lintasan berupa garis lurus dan mempunyai kelajuan yang tetap. Sedangkan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB adalah gerak dengan lintasan berupa garis lurus dan percepatannya tetap. Selanjutnya kita beralih ke materi gaya, di mana gaya adalah suatu dorongan atau tarikan yang dihasilkan dari interaksi dari dua benda atau benda yang lebih atau lebih dari satu benda tersebut. Gaya mempunyai simbol F dengan satuan Newton. Gaya terdapat dua jenis atau terdapat dua jenis gaya. Yang pertama yaitu gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Yang pertama, gaya sentuh, di mana gaya sentuh adalah gaya yang dihasilkan
oleh dua buah benda tetapi bersentuhan. Contohnya yaitu gaya dorong, di mana seseorang yang menyentuh gerobak kemudian mendorong gerobak tersebut. Gaya tarik, di mana kerbau menarik gerobak dengan isi tumpukan kayu. Yang ketiga yaitu gaya gesek, di mana pada saat kita menyalakan korek api. Yang kedua yaitu gaya tak sentuh, di mana gaya tak sentuh adalah gaya yang dihasilkan jika dua buah benda tidak saling bersentuhan. Adapun contohnya yaitu gaya magnet, gaya listrik, dan gaya gravitasi. Selanjutnya yaitu massa dan berat, di mana massa adalah banyaknya suatu materi yang ada pada suatu objek dengan satuan kilogram, sedangkan berat adalah pengaruh gravitasi pada suatu benda dengan satuan Newton. Alat untuk mengukur berat adalah dinamometer. Adapun perbedaan dari massa dan berat yaitu yang pertama yaitu massa merupakan jumlah partikel atau banyaknya materi yang dikandung zat atau benda, sedangkan berat massa yang dipengaruhi gravitasi. Yang kedua yaitu nilai massa tidak berubah, sedangkan nilai berat dapat berubah tergantung gravitasi di mana benda itu berada. Yang ketiga yaitu massa dinyatakan dalam satuan kilogram, sedangkan berat dinyatakan dalam satuan Newton. Yang keempat yaitu massa termasuk besaran skalar pokok, sedangkan berat termasuk besaran vektor dan turunan. Yang terakhir yaitu perbedaan yang terakhir yaitu massa diukur menggunakan neraca, sedangkan berat diukur menggunakan neraca pegas atau dinamometer. Selanjutnya kita beralih ke materi pesawat sederhana. Pesawat sederhana adalah alat mekanik yang dapat mengubah arah atau besaran dari suatu gaya. Dari pesawat sederhana terdapat beberapa bagian yaitu katrol, di mana katrol merupakan salah satu pesawat sederhana yang memiliki fungsi mempermudah usaha untuk memindahkan benda. Ada dua buah jenis katrol, di antaranya yaitu katrol tunggal tetap, yang dimana artinya yaitu katrol yang posisinya selalu tetap saat digunakan, sedangkan katrol tunggal bergerak yaitu katrol yang ikut bergerak apabila berubah posisi pada saat digunakan. Yang ketiga yaitu katrol majemuk atau katrol berganda, di mana katrol majemuk ini adalah perpaduan antara katrol tetap dan katrol bergerak. Selanjutnya, bagian kedua dari pesawat sederhana yaitu pengungkit, di mana pengungkit adalah salah satu pesawat sederhana yang digunakan untuk mengubah efek atau hasil dari suatu gaya. Adapun bagian-bagian dari pengungkit yaitu tuas pertama, tuas kedua. Selanjutnya kita beralih ke bidang miring, yaitu di mana bidang miring adalah pesawat sederhana yang berupa papan atau bidang yang dibuat miring dengan tujuan untuk memperkecil usaha saat memindahkan beban yang berat. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan atau saya jelaskan dari materi ketiga yaitu gerak, gaya, dan pesawat sederhana. Mungkin sampai di sini.
Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan bagi yang menontonnya. Cukup sampai di sini, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.